Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-11 dari Kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi menamakannya dengan Babul Hassi 'ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab tentang dorongan atau anjuran, motivasi untuk senantiasa menambah kebaikan, khususnya di akhir-akhir usia kita, fi awakhiril umur. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di awal babnya mengutip ayat Al-Quranul Karim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu atau umurmu dengan usia yang siapapun yang punya akal pikiran bisa mengingat akan mendapatkan peringatan. Artinya, bukankah kami telah memberikan kalian umur yang panjang, yang dengan usia yang panjang itu kalian akan banyak mengingat akhirat, akan banyak mengingat hakikat kehidupan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan atau pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun. Al-Imam An-Nawawi kemudian mengutip penjelasan tentang ayat ini dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wal muhaqqiqun, dan para ulama peneliti. Makna dari ayat ini adalah awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah telah kami panjangkan usiamu sampai 60 tahun. Jadi yang dimaksud dengan ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, usia yang seharusnya membuat kita menjadi ingat atau sadar, itu adalah 60 tahun menurut Abdullah bin Abbas dan ulama muhaqqiqun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan wa yu'ayyiduhu al-haditsul ladzi sanadhkuruhu insyaallah taala. Pendapat ini didukung oleh hadis yang akan kami sebutkan berikut ini, ya, insyaallah taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan pendapat lain. Waqila, diriwayatkan juga, ma'nahu 18 sanah, usia yang seharusnya membuat
kita ingat adalah 18 tahun. Wa qila dalam riwayat lain arba'ina sanah, maksudnya adalah 40 tahun. Nah, 40 tahun ini qalahul Hasanu wal Kalbiyu wa Masruqun, adalah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, kemudian dari Al-Kalbi dan Masruq. Wa nuqila an Ibni Abbasin aidha, sebagaimana juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragha lil ibadati. Para ahli meriwayatkan bahwasanya penduduk kota Madinah, jika mereka atau salah satu di antara mereka usianya telah mencapai 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka mulailah ia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila huwal bulugh, yang dimaksud dengan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar, ya, yaitu usia baligh. Jadi ada beberapa riwayat tentang yang dimaksud dengan ayat tadi. Yang pertama adalah 60 tahun, kemudian ada riwayat yang mengatakan 18 tahun, 40 tahun, dan yang terakhir adalah usia baligh. Yang masyhur dan yang lebih kuat adalah 60 tahun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menambahkan penjelasan wa qauluhu ta'ala, dan potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbasin wal jumhur, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mayoritas ulama, jumhur atau mayoritas ulama. Yang dimaksud dengan an-nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan, huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, juga ditafsirkan yang dimaksud dengan an-nadhir adalah asyaibu, uban. Salah satu tanda usia tua adalah beruban. Jadi uban itu adalah an-nadhir, peringatan. Pendapat ini dikatakan oleh qalahu Ikrimatu wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Di antaranya oleh Ikrimah, wa Ibnu Uyainah juga Sufyan bin Uyainah, wa ghairuhuma, dan yang lain. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan, kita lihat sejenak profil sebagian atau beberapa ulama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam awal bab ini, ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan yang pertama adalah Al-Hasan, kemudian Al-Kalbi, lalu Masruq, kemudian juga beliau menyebutkan Ikrimah dan Ibnu Uyainah. Ada 5 ulama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita sebutkan secara singkat saja siapa mereka. Yang pertama yang dimaksud dengan Al-Hasan yaitu Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Ini kita lebih sering menyebutnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri minat tabi'in, beliau tergolong tabi'in, hidup bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min ulama'il Basrah wa ahadul fuqaha'il masyhurin. Beliau termasuk salah satu ulama kota Basrah dan salah satu ahli fiqih yang terkenal. Wulida fil Madinati sanata 21. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriyah di kota Madinah.
Al-Munawwarah. Wa tuwfiya bil Basrah, sedangkan wafatnya di kota Basrah sanata ashrin ba'dal mi'ah, tahun 110 Hijriyah, rahimahullahu ta'ala. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Al-Kalbi. Nama beliau adalah Muhammad bin As-Sa'ib. Muhammad bin As-Sa'ib Nassabatun rawiyah. Beliau adalah seorang ulama ahli nasab. Ya, banyak tahu dan hafal informasi tentang nasab. Rawiyah juga termasuk yang banyak meriwayatkan. Alimun bit tafsiri wal akhbari wa ayyamil Arab. Orang yang mengerti tafsir wal akhbar, juga beliau banyak mengetahui kabar informasi tentang banyak peristiwa sejarah, wa ayyamil Arab, dan juga peristiwa-peristiwa penting di wilayah Arab. Ya. Namun beliau punya catatan sebagai dhaiful hadis. Secara periwayatan hadis dinilai dhaif. Wulida bil Kufah, beliau dilahirkan di kota Kufah. Wa tuwfiya fiha, juga wafat di sana sanata mi'atin wa sittatin wa arba'in, yaitu pada tahun 146 Hijriyah. Yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada muqaddimah bab tadi yaitu Masruq. Beliau adalah Masruq bin Al-Ajda', tabi'iyun fiqatun, seorang tabi'in, murid sahabat, fiqatun yang terpercaya. Jadi dalam periwayatan hadis beliau termasuk fiqah, ya, yang terpercaya. Min ahlil Yaman, berasal dari Yaman. Kana aliman bil futya, beliau termasuk ulama atau orang yang alim dalam fatwa. Tufiya sanata 63, wafat pada tahun 63 Hijriah. Yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah Ikrimah bin Abdillahil Barbari Al-Madani At-Tabi'i. Ikrimah bin Abdullah Al-Madani. Beliau juga seorang tabi'in karena pernah menjadi murid Abdullah bin Abbas. Kana min a'lamin nasi bit tafsiri wal maghazi. Beliau termasuk orang yang punya pengetahuan yang luas tentang tafsir dan juga maghazi, riwayat pertempuran baik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sesudah beliau. Tuwfiya bil Madinah, beliau wafat di kota Al-Madinah. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah tadi yaitu Sufyan bin Uyainah, muhaddithul Haramil Makki, salah seorang ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang berasal dari kota Mekah, Al-Haram Al-Makki. Kana hafizan thiqatan, beliau adalah seorang hafiz. Kalau disebut hafiz dalam terminologi ulama hadis ini artinya orang yang memiliki hafalan bisa sampai ratusan ribu hadis. Hafiz dalam pengertian para ulama, tentu saja mereka pasti sudah hafal Quran, tapi baru disebut hafiz kalau memiliki hafalan ya ratusan ribu hadis. Fiqatun, terpercaya. Wulida bil Kufah, beliau dilahirkan di kota Kufah. Wasakana Makkah, tapi tinggalnya di kota Mekah. Wa tuwfiya biha, dan wafat di kota Mekah juga pada tahun 198 Hijriyah. Rahimahullahu al-jami'. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tambahan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Misalnya bahwa salah satu makna dari usia yang harusnya kita sudah layak untuk ingat dengan tujuan hidup kita, ingat dengan akhirat adalah sejak al-bulugh, sejak baligh. Sinnul bulugh, usia baligh itu
menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah 15 sanah, 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, maka itu sudah pasti baligh. Ammal ihtilam, adapun mimpi, fahuwa ba'da istikmali tis'i. Ini tanda baligh minimal orang kalau sudah sempurna usianya 9 tahun, ya, 9 tahun ke atas. Tapi 15 tahun adalah usia pasti seorang itu sudah baligh. Bisa jadi mungkin dia tidak mengalami ihtilam, tetapi kalau sudah usia 15 tahun menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dia sudah baligh. Kemudian juga di antara makna an-nadhir, di samping nadhir maknanya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai basyiran wa nadhira. Beliau sebagai basyir, pembawa berita gembira, sekaligus nadhir, pemberi peringatan. Tapi juga an-nadhir di situ ditafsirkan adalah asyaibu atau asyibu, uban. Mengapa uban adalah peringatan? Wasyaibu nadhirun li'annahu ya'ti fi sinnil iktihal. Karena uban itu muncul pada usia mulai menua. Artinya orang tersebut sudah meninggalkan usia muda. Wa huwa alamatun limufaraqati sinnis syabab. Ia merupakan tanda berpisahnya seseorang dari usia muda, alladzi huwa sinnul lahwi wal la'ib, yang biasanya usia muda itu ya digunakan untuk senda gurau dan permainan. Maka sudah selayaknya mulai fokus atau lebih fokus untuk berpikir tentang kampung halamannya yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis pertama pada bab ini, yaitu bab al-hathi 'ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bagaimana kita menambah kebaikan kita di akhir usia kita. Ini hadis pertama pada bab ini, atau hadis ke-112 jika kita hitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi berkata, wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang bab ini, fal awwalu, maka hadis pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah telah cukup memberi uzur atau alasan kepada seseorang yang telah diakhirkan ajalnya hingga ia sampai usia 60 tahun. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi tadi tentang tafsir pada ayat surat Fatir tadi, bahwa yang dimaksud dengan usia yang harusnya seseorang itu harus ingat, tidak boleh lagi lupa dengan akhirat, itu usia 60. Ya, didukung oleh hadis ini, di mana Rasulullah SAW dalam hadis rawahul Bukhari ini mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in, Allah telah cukup memberi uzur, memberi alasan atau memberi tangguh kepada seseorang yang telah ditangguhkan ajalnya hingga sampai usianya 60 tahun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, qalal ulama, para ulama berkata, ma'nahu, maknanya adalah lam yatruk lahu udhran idh amhalahu hadhil muddah. Allah tidak lagi menyisakan uzur baginya, bagi orang ini. Tidak sah lagi atau tidak boleh lagi dia beralasan untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak mau bertaubat kepada Allah kalau usianya sudah 60 tahun. Mengapa?
idh amhalahu hadhil muddah, karena Allah sudah memberikan kesempatan sampai 60 tahun. Yuqalu, dikatakan dari sisi bahasa ya, a'dharar rajulu, seseorang sudah memberi batas uzur idza balagal ghayata fil udhri, kalau dia sudah memberikan toleransi yang paling maksimal untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi batas maksimalnya 60 tahun ya. Kalau 60 tahun tidak juga lebih baik atau tidak juga bertobat, nah ini tanda atau indikator yang kuat, sulit sekali untuk dia menjadi baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayanu mufradatil hadis. Kita lihat penjelasan beberapa kosakata di dalam hadis ini. Yang pertama, kata a'dzara. A'dzara asy-syakhsu rafa'a al-lawma 'an nafsihi wa qaddama hujjatan yubri'u biha nafsahu. Ada ungkapan a'dzara asy-syakhsu, seseorang telah memberikan uzur. Maksudnya orang ini tidak boleh dicela. Kalau dia misalnya orang tua, dia telah mengajarkan anaknya dengan baik, dia telah menyampaikan dengan amanah, maka ketika semua itu sudah dia lakukan tapi anaknya kemudian tidak juga mau nurut, maka orang tua ini sudah tidak berhak lagi untuk dicela, sudah lepas tanggung jawab. Itu namanya a'dzara asy-syakhsu. Wa qaddama hujjatan, bahkan dia telah memberikan argumentasi, penjelasan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya tentang kebaikan satu perbuatan atau keburukan satu perbuatan. Sehingga dia sudah lepas dari tanggung jawab. Yubri'u biha nafsahu. Nah, tentu saja ketika kata a'dzara ini disandarkan kepada Allah, berarti dia bermakna kiasan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak berhak dicela dalam kondisi apapun. Ketika Rasul mengatakan a'dzarallahu, Allah telah membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Makna hakikinya begitu. Ya, tapi tentu saja tidak demikian, karena bagi Allah tidak ada tanggung jawab. Sebab tidak ada yang bisa meminta tanggung jawabnya. Dialah yang meminta tanggung jawab seluruh alam semesta. Dialah yang paling tinggi, dialah yang paling berkuasa. Tapi ini ungkapan majaz, ungkapan kiasan tentang tidak ada alasan bagi kita sebagai hamba Allah untuk tidak taat kepadanya, karena seluruh perangkat yang membuat kita bisa faham kebenaran, yang membuat kita bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu sudah diberikan full oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, al-i'dzaru izalatul udhri. Jadi kata i'dzar maknanya adalah izalatul udhri, menghilangkan alasan. Artinya tidak ada lagi alasan. Wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tidharun an yaqul law muddali fil ajali la fa'altu ma umirtu bih. Jadi saat Allah telah memberikan usia 60 tahun kepada seseorang, tidak lagi dia boleh beralasan dengan mengatakan misalnya, seandainya Allah panjangkan lagi usia saya lebih dari ini, pasti saya akan melakukan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya. Gak boleh lagi dia mengatakan demikian karena sudah 60 tahun. Wa idza lam yakun lahu 'udhrun fi tarki at-ta'ati ma'a tamakkunihi minha bil 'umur alladhi hasala lahu fala yanbaghi lahu hina idzin illa al-istighfaru wat-ta'atu wal iqbalu 'ala al-akhirati bil kulliyah. Kata Ibnu Hajar, kalau sudah tidak ada lagi uzur, tidak bisa lagi beralasan untuk menunda ketaatan,
sementara dia juga bisa melakukan ketaatan atau masih bisa melakukan kebaikan, tidak ada lagi pilihan baginya selain istighfar. Taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya di masa lalu dan melakukan ketaatan, bersegera menuju bekal akhirat secara utuh, ya, dengan seluruh jiwa raganya lagi. Tidak boleh lagi dia menyisakan sisa waktunya untuk hal lain. Fokus kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wa nisbatul i'dzari ilallahi majaziyah. Menisbatkan i'dzar kepada Allah ini adalah ungkapan kiasan, majazi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita lihat selanjutnya fawaidul hadis. Faedah hadis ini yang pertama, annallaha ta'ala la yu'aqibu illa ba'da iqamatil hujjah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum atau memberi sanksi kecuali setelah dia menegakkan hujjah atau argumentasi sejelas-jelasnya. Sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau sudah demikian masih juga melanggar, maka hukuman atau sanksi atau azab dari Allah merupakan bentuk keadilannya. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengirimkan utusan yang menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan, tentang jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Jadi hujjah di sini yang paling utama tentu saja adalah diutusnya para nabi dan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi peringatan-peringatan dari Allah. Di antaranya adalah uban, ya. Di antaranya juga mungkin penyakit, ya, dengan berbagai macamnya. Jadi sudah demikian banyak peringatan, musibah dan lain-lain yang Allah berikan. Sehingga kalau dengan semua itu masih saja manusia tidak kembali kepada Allah, maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyiapkan iqab atau azab bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, al-isyaratu ila anna istikmala sittina madhinnatun linqidha'il ajal. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya genapnya usia 60 tahun merupakan pertanda kuat dekatnya ajal, dekatnya kematian. Karena usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata sekitar itu. Tentu saja penghitungan 60 tahun atau situna sana ini, ya, di dalam hadis dan di dalam kitab-kitab para ulama ini merujuk pada kalender Komariah. Sementara kita biasanya menggunakan penghitungan usia kita dengan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Artinya kalau usia kita secara kalender Masehi 60 tahun, di kalender Hijriah itu sudah lebih, ya. Sudah lebih daripada 60 tahun. Jadi ketika seseorang sudah mencapai usia 60 tahun, maka itu sudah pertanda kuat dekatnya ajal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis berikutnya masih pada bab yang sama, yaitu hadis ke-113 atau hadis kedua pada bab ini. Ats-tsani, hadis kedua, an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Abdullah maupun ayah beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali mengajakku masuk bersama majelis
para tokoh senior pejuang Badar, pejuang atau veteran perang Badar dalam musyawarah di antara mereka. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka salah seorang di antara mereka punya ganjalan di dalam dirinya, ada kemarahan atas sikap Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas, seorang bocah, seorang anak remaja, diajak masuk ke dalam majelis para tokoh senior perang Badar dalam membicarakan masalah penting. Ada yang tidak setuju. Faqal, beliau berkata, orang yang tidak setuju ini diriwayatkan bahwa beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lima yadkhulu hadza ma'ana, mengapa bocah ini, anak ini masuk bersama kita? Walana abna'un mithlu, dan setiap kita ini juga punya anak-anak yang seusia dengan dia, tapi kita tidak bawa. Nah, Umar bin Khattab ya menjawab, karena Umar yang bawa Abdullah bin Abbas ini. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya anak ini, bocah ini, kalian tahu asalnya, kalian tahu dia besar di mana. Maksudnya adalah bahwa anak ini, Abdullah bin Abbas, dibesarkan, dididik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Rasul yang memiliki keistimewaan dalam pendidikannya. Sehingga dengan alasan itulah saya mengajak anak ini. Nah, di kesempatan lain kata Abdullah bin Abbas, fada'ani dzata yaumin, di hari yang lain Umar bin Khattab mengundang saya lagi. Fa'adkhalani ma'ahum, beliau memasukkan saya di majlis bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, saya memandang, kata Abdullah bin Abbas, bahwa Umar bin Khattab mengundang saya hari itu tidak lain semata-mata untuk memperlihatkan kepada mereka kelebihan saya, kata Abdullah bin Abbas. Qala, setelah duduk bersama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada forum, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, apa pendapat kalian, bagaimana pemahaman kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Faqala ba'dhum, salah seorang di antara majelis itu menjawab, maknanya adalah umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah jika Allah telah menolong kita dan memberikan kemenangan. Fatah dalam hal ini adalah para ulama tafsir menyebutkan Fathu Makkah. Wa sakata ba'dhum, sebagian tidak menjawab, diam saja atas pertanyaan Umar bin Khattab ini. Falam yaqul syai'an, tidak mengatakan apapun. Faqala li, lalu Umar berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya ibn Abbas, apakah demikian pendapatmu tentang ayat ini, wahai Abdullah bin Abbas? Faqultu, maka aku menjawab, la, tidak, saya tidak setuju, saya tidak sependapat. Qal, maka Umar bin Khattab bertanya, fama taqul, apa pendapatmu, apa tafsiranmu tentang ayat ini? Qultu, aku menjawab, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ayat ini tentang ajal, waktu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, di mana Allah berfirman, idza jaa
nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajalik, itulah tanda dekatnya ajalmu. Baru fasabbih. Nah, karena dengan pertolongan Allah dan dengan kemenangan atau Fathu Makkah itu merupakan pertanda dekatnya ajalmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, bihamdi rabbik wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Nah, inilah yang menjadikan Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab menambah kebaikan di akhir usia. Tafsir dari Abdullah bin Abbas ini, bahwa kita ketika sudah semakin dekat dengan ajal, sudah semakin bertambah usia kita mendekati ajal, maka harus banyak beristighfar, banyak memuji, bertasbih kepada Allah, mohon ampun dan memohon taubat, mengisi waktu-waktu sisa usia kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah lagi, diperbaiki dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Faqala Umaru, maka Umar radhiyallahu anhu berkomentar atas jawaban Abdullah bin Abbas ini. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak tahu pengertian lain dari ayat ini kecuali seperti yang kau katakan, wahai Abdullah bin Abbas. Jadi Umar ingin menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini layak atau pantas untuk duduk bersama para tokoh senior dari pasukan perang Badar, meskipun Abdullah bin Abbas usianya masih muda. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kosakata di dalam hadis ini. Yang pertama ada kata asyakhun, asyakhi Badr. Asyakh ini ahadu jumu'i syekh, salah satu bentuk jamak dari kata syekh. Nah, jadi kata syekh itu bentuk jamaknya bisa syuyukh, bisa juga asyakh. Wal muradu dzawul asnani minas sahabatil badriyin. Yang dimaksud dengan asyakh dalam hadis ini yaitu orang-orang yang sudah berusia senior di antara para sahabat yang ikut perang Badar, Badriyin. Dan memang para veteran perang Badar ini dalam level keutamaan para sahabat ini termasuk sahabat-sahabat yang utama. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman kepada para pejuang Badar ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan lakukan apa saja yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Nah, ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlu Badar ini punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat yang mengikuti perang Badar ini sangat dihormati oleh para sahabat-sahabat yang lain. Wa hum min afadilis sahabati wa akarimihim. Di ahlu Badar ini sahabat-sahabat Rasul yang utama dan yang mulia. Kemudian juga di dalam hadis itu wajada fi nafsihi, ada ungkapan wajada fi nafsihi ay ghadiba, melihat ada anak muda yang gabung, bukan ahlu Badar dan juga masih muda, ada yang keberatan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Makna wajada fi nafsihi ay ghadiba, marah, ada kemarahan. Wa huwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kama sarraha bihi al-Bukhari fi mawdhi'in akhar. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan orang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian juga lima yadkhulu, mengapa ada yang masuk ke dalam majelis kita,
Mengapa engkau libatkan? Maksudnya adalah ay tusyrikuhu ma'ana fil muhimmati wal musyawarat. Mengapa engkau libatkan bersama kita dalam urusan-urusan penting dan musyawarah? Karena majelis itu bukan sekedar kongkow ya, tetapi majelis Umar bin Khattab dengan Ahlu Badar itu adalah majelis bisa dikatakan bahthul masail, membahas masalah-masalah penting, atau majelis tarjih, menentukan keputusan atau memilih berbagai opsi terkait dengan solusi dalam problematika umat. Oleh karena itu keberadaan Abdullah bin Abbas ini sempat dipertanyakan apa kapasitasnya. Wa idkhalu ibni Abbasin ma'ahum ma'a kibari sinnihim li'uluwi manzilatihi bima indahu min ilmin. Tapi Umar bin Khattab melibatkan Abdullah bin Abbas dalam forum majlis Ahlu Badar ini ya, yang senior, padahal Abdullah bin Abbas masih berusia muda. Alasannya karena uluwi manzilatihi, kedudukannya yang tinggi. Yang pertama adalah beliau termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik di lingkungan kenabian. Kemudian juga bima indahu min ilmin, karena memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian kata Umar bin Khattab, min haitsu alimtum, dia ini dari lingkungan yang kalian tahu, maksudnya min baitin nubuwah, dari rumah kenabian, wa manba'il ilm, dari lingkungan yang penuh dengan ilmu. Kemudian ungkapan Abdullah bin Abbas, alamatu ajalik, ini adalah tanda ajalmu wahai Rasul, ya, dengan pertolongan dari Allah dan Fathu Makkah, ay qurba intihai ajalik, akhir ajalmu sudah dekat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, terakhir kita lihat fawaidul hadis. Faedah hadis ini yang pertama, al-amru bil istighfari tanbihun ala dunuwil ajali li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Perintah untuk beristighfar di dalam ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ini merupakan tanbih, peringatan, alarm tentang dunuwil ajal, dekatnya ajal. Li'annahu yakunu fi khawatimil umur, karena dengan dekatnya ajal maka memperbanyak istighfar, memperbanyak ketaatan, tasbih dan lain-lain itu menjadikan itulah amal kita terakhir, sehingga menjadi husnul khatimah. Ya, jangan sampai ketika sudah mendekat ajal kita masih berani melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi tafsiril Jalalain, dalam tafsir Jalalain disebutkan tentang surat An-Nasr ini ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surati yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath ini, Rasulullah SAW sangat memperbanyak mengucapkan hal ini, yaitu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa alima biha annahu qad iqtaraba ajaluh. Dengan turunnya surah An-Nasr ini beliau tahu bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Selanjutnya faedah hadis ini, yataqaddamul mar'u ala aqranihi bihusni fahmihi wa sa'ati ilmi. Seseorang itu bisa berada di depan rekan-rekannya yang seusia atau yang sejawat dikarenakan pemahamannya yang lebih, atau karena ilmunya yang lebih luas. Jadi seseorang itu menjadi lebih baik di sisi Allah atau di sisi manusia sekalipun kalau memiliki kelebihan. Kalau usianya sama tapi punya kelebihan pengetahuan atau keterampilan, maka dia menjadi lebih dihargai.
atau lebih dipakai, lebih bermanfaat bagi sesama. Nah, ini pentingnya ilmu dan amal. Yang berikutnya, fadlu Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma wa fahmuhu li kitabillah ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan dan kelebihan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan kelebihan pemahamannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Hatta luqiba turjuman Al-Qur'an, sehingga beliau dijuluki turjuman Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Dan yang terakhir, fadlul ilmi wal ulama. Hadis ini menunjukkan keutamaan, kedudukan yang tinggi dari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan, sekaligus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.